Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fastabiqul khairat. Ayat ini memerintahkan kita untuk berlomba-lomba melakukan kebajikan di dalam kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah beramal soleh. Beramal soleh di dalam surah Al-Asr dikemukakan sebagai salah satu yang dijamin oleh Allah tidak akan merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan di dalam surah At-Tin pun dikemukakan salah satu orang yang akan mendapatkan rahmat pahala yang berkesinambungan sampai pada hari kemudian adalah orang-orang yang beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihah dalam surah Al-Asr, dan di dalam surah At-Tin illalladzina amanu wa amilus solihah falahum ajrun ghairu mamnun. Ini menunjukkan betapa besar dan pentingnya amal soleh ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam surah An-Nahl disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Ayat ini menyampaikan bahwa atau menegaskan bahwa masuk surga orang sangat ditentukan oleh amal-amal salehnya. Dan ini menunjukkan bahwa amal soleh itu adalah salah satu perbekalan menuju kehidupan akhirat yang sangat penting. Ada ulama mengatakan bahwa tidak ada perbekalan yang terbaik dalam kehidupan dunia daripada amalan soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah, marilah kita senantiasa beramal saleh sekuat kemampuan kita. Marilah kita berkompetisi memperbanyak amal-amal saleh kita. Alhamdulillah wa syukurillah kalau kita sudah mampu melaksanakan itu semua. Tetapi ada persoalan lain
yang perlu kita pikirkan secara saksama dan mendalam. Bahwa amal-amal soleh yang telah kita laksanakan bisa terhapus, bisa tidak sampai di hari kemudian, bisa tidak bermanfaat bagi kita apabila kita tidak memperhatikan hal-hal yang membatalkan dan membinasakan pahala-pahala amal saleh kita. Oleh karena itu, hal inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita beramal soleh, memperbanyak amal jariah kita, meningkatkan ibadah kita, baik ibadah mahdoh maupun ibadah sosial kita. Tetapi di hadapan Allah semua itu tidak ada yang dihitung. Karena apa? Di samping kita beramal saleh, ternyata kita banyak juga melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amal saleh kita binasa, yang menyebabkan amal saleh kita batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gugur pahala-pahala amal saleh kita di hadapan Allah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 faktor atau ada 3 hal yang bisa menyebabkan gugurnya pahala amal-amal saleh kita. Apa itu kata Rasul? Yang pertama adalah ujub, rasa bangga, rasa sombong, riya di dalam melaksanakan amal-amal saleh itu. Karena kita sudah banyak melaksanakan seolah-olah kitalah orang yang paling baik, paling alim, banyak melaksanakan sholat tahajud, sholat. Bangga dengan semua itu, bangga dengan ibadahnya, bangga dengan amalan-amalannya. Ini bisa menggugurkan pahala-pahala ibadah dan amal saleh tersebut. Karena ada di dalamnya terselip merasa paling bagus, merasa paling hebat, merasa paling saleh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengkategorikan ini sebagai syirik kecil. Syirik kecil itu bagian dari kelompok syirik yang merupakan kezaliman yang terbesar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah, hindarilah perasaan bangga di dalam berbuat dan bertindak. Merasa baik sendiri, merasa paling bagus, merasa paling saleh, merasa paling benar, merasa paling banyak berbuat baik. Semuanya akan sia-sia di hadapan Allah. Gugur dengan rasa bangga, dengan rasa sombong, dengan rasa ujub itu, yang merupakan bagian daripada syirik kecil. Di dalamnya terselip ada perasaan riya. Ini yang pertama, yang menggugurkan amal. Ini yang perlu kita perhatikan, karena alangkah ruginya kita telah banyak beramal, telah banyak berbuat kebajikan-kebajikan hanya karena persoalan rasa ujub, rasa bangga,
sombong, ria dalam melaksanakan itu, sehingga gugur di hadapan Allah, tidak ada nilainya. Bangga karena banyak hafalannya, bangga karena banyak tahajudnya, bangga karena paling rajin ke masjid, bangga banyak bersedekah dan lain sebagainya. Tidak ada artinya di hadapan Allah kalau semua ini dilaksanakan dengan landasan ria, wujub bangga, yang oleh Ibnu Taimiyah dikategorikan sebagai syirik kecil. Yang kedua yang menyebabkan gugurnya pahala amal saleh kita adalah tidak merasa takut dalam pengawasan Allah, lebih takut pada pengawasan manusia. Lebih takut tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan salah di hadapan manusia ketimbang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani melakukan kejahatan, pelarangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketimbang di hadapan manusia. Berani tidak melaksanakan sholat dan tidak merasa bersalah melakukan itu semua. Berani tidak berpuasa dan tidak merasa bersalah tidak berpuasa. Orang kaya berani tidak melakukan zakat, mengeluarkan zakat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Dimanapun kita berada dalam situasi apapun, pasti Allah melihat kita. Tapi kita terkadang karena kita dalam kesendirian, tanpa dilihat oleh umat manusia, tanpa dilihat oleh orang, kita berani melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Lalu aina Allah, di mana Allah? Dia lebih takut diawasi oleh manusia, lebih takut diawasi oleh istrinya, diawasi oleh makhluk-makhluk Allah ketimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pahala-pahala amal solehnya yang dilakukan selama ini musnah semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah disampaikan bahwa dalam hadis Abu Daud, ada seseorang yang sudah merasa banyak melakukan perbuatan amal saleh, tetapi dia berani melakukan pelanggaran, berani melakukan yang dilarang oleh Allah di dalam kesendiriannya. Sehingga pada hari kemudian semua amal solehnya dibawa ke hadapan Allah, tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugur oleh perbuatan-perbuatannya yang berani melakukan pelanggaran Allah di dalam kesendirian. Berani melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dia hanya lebih takut tidak melakukan sesuatu
ketika ada manusia yang mengawasi. Ini yang kedua yang bisa menggugurkan pahala amal-amal saleh kita. Yang ketiga yang bisa menggugurkan amal saleh kita adalah penganiayaan terhadap sesama manusia. Di samping dia haji, di samping dia sholat, di samping dia berzakat, tetapi dia juga melakukan bentuk-bentuk penganiayaan terhadap sesamanya. Menyakiti orang, mengalirkan darah orang, menipu orang, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, orang-orang yang akan bangkrut pada hari kemudian. Semua pahala sholatnya, pahala hajinya, pahala zakatnya, pahala ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada yang bisa dia nikmati, tidak ada yang bisa dia terima, karena di samping melakukan itu semua, dia juga melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika kehidupan sosial. Ibadah yang dilakukan, ibadah sosialnya yang dilakukan, ibadah sholatnya, ibadah hajinya, ibadah zakatnya, ternyata dia laksanakan hanya secara tekstual. Sekedar menggugurkan kewajibannya. Ibadahnya itu tidak berperanan di dalam menata kehidupan. Seperti sholat yang seharusnya dengan sholatnya itu dia semakin dekat dengan Allah. Aqimis sholat li dzikrillah. Tegakkanlah sholat agar kamu senantiasa ingat kepada Allah. Ternyata sholatnya tidak mampu dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Seharusnya, idealnya sholatnya itu adalah mencegah dia dari perbuatan al-munkar, mencegah dia dari perbuatan maksiat. Seharusnya sholatnya itu membuat dia semakin cinta kepada kebajikan dan benci kepada kemungkaran. Ternyata dalam kehidupan sosialnya sholat ini tidak punya. Ini menunjukkan bahwa sholat itu dia laksanakan, atau ibadah hajinya, ibadah zakatnya dia laksanakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Dia laksanakan hanya secara tekstual. Ibadah itu tidak berperan. Pada semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebenarnya adalah merupakan media, sarana untuk menjadikan orang semakin baik, semakin berkualitas, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya zakat berperanan untuk meningkatkan kualitas kepedulian sosialnya. Memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan fakir miskin, bukan menghina, menghardik anak yatim, orang miskin. Inilah 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita untuk menjaga amal saleh yang telah lama kita laksanakan, yang kita telah pupuk sedemikian rupa. Jangan sampai di hari kemudian kita tidak dapat apa-apa. Maka 3 hal ini perlu diperhatikan dalam rangka menjaga
amal-amal saleh kita, dalam rangka mengawal amal-amal saleh kita, sehingga sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai, dia punya peranan baik dalam kehidupan dunia kita, terlebih lagi di kehidupan akhirat. Pada hakikatnya ketiga hal ini adalah terjadi dalam kehidupan kita karena orientasi hidup kita dunia. Kita berani bersikap bangga dengan apa yang kita miliki. Kita berani dan tidak merasa bersalah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, mengabaikan perintah Allah. Dan kita berani menganiaya orang, menghardi orang, menipu orang, mendolimi orang. Kenapa? Karena pikiran kita hanya kepada dunia semata. Itulah yang disinggung oleh Allah dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Di surah itu Allah menegaskan bahwa barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan memberikan apa yang dia inginkan dari amal tersebut tanpa dikurangi. Kata Allah. Tapi mereka itu nanti pada hari kiamat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amal-amal mereka, sia-sia usaha mereka. Dalam ayat ini ditegaskan barang siapa menginginkan kehidupan dunia, artinya orientasinya hidupnya dunia semata, maka Allah akan berikan apa yang diinginkan sesuai amal. Tidak ada yang dikurangi. Akan tetapi kata Allah, nanti pada hari kiamat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah, marilah kita jaga amalan-amalan kita yang kita sudah pupuk, jaga amalan-amalan kita yang selama ini kita laksanakan, dengan cara dilakukan lillahi ta'ala. Dilakukan bukan karena orientasi kepada keduniaan. Mari kita jaga amal kita, kawal dari sikap ujub, dari perbuatan berani melakukan yang diharamkan oleh Allah di hadapan Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Yang ketiga, jaga perilaku kita dari perbuatan aniaya.
Untuk memupuk itu semua, agar kita selamat, agar amal kita senantiasa terjaga, senantiasalah kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah kita bahwa Allah Maha melihat, Maha tahu. Yakinlah bahwa Allah pasti melihat kita. Qalbun mu'minu arsullah. Hatinya orang beriman adalah arasnya Allah. Merasa dilihatlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kalau sudah demikian sikap kita, insya Allah, maka amal-amal soleh kita akan senantiasa terjaga sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya kita yang sudah merasa memupuk banyak amal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik, telah melaksanakan fastabiqul khairat, tetapi sia-sia di hadapan Allah akibat perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak layak kita lakukan. Maka kuncinya untuk itu semua dalam rangka menjaga amal saleh kita adalah senantiasalah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam situasi apapun, dimanapun kita berada, kalau selalu merasa dilihat Allah, pasti kita tidak akan berani melakukan apa yang dilarang oleh Allah, sekecil apapun itu. Kita tidak akan berani melakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.